Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya Qutbir Rabbani wal Gausis Samadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara, Al-Mukarramun segenap wakil talqin Syekh Mursyid, pemangku manakib yang hadir, khususnya yang hadir pada manakib online subuh pada pagi hari ini, Iwan Akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Dari catatan sejarah kita ketahui bahwa saudara dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang tidak senang melihat keberhasilan Rasulullah di dalam mengembangkan dakwah. Dalam satu buku, sebenarnya sudah lama buku ini, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, Michael Hart, berkebangsaan Kanada, beragama Katolik, dia mengatakan bahwa dia telah menginventarisir orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Dari sekian banyak yang diinventarisir, ternyata terhimpun ada 100 tokoh. Dari 100 tokoh itu, ternyata menurut beliau, Michael Hart, ternyata memang tokoh yang paling berpengaruh nomor satu di dunia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengakuan seorang ilmuwan, tidak memandang agama apa yang ia anut, tetapi apabila memang orang itu patut untuk disebut, maka ia sebut. Dari 100 tokoh, nomor satu itu Nabi Muhammad SAW. Nomor dua Isaac Newton, penemu cahaya. Sedangkan yang ketiga baru Nabi Isa alaihissalam. Ini dilihat dari titik sejarah oleh dia. Alasannya sederhana. Mengapa Nabi Muhammad menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia? Jawabannya karena dalam jangka waktu tidak terlampau lama, hanya sekitar 23 tahun, ternyata Nabi Muhammad mampu merubah wajah dunia. Dari satu kebiasaan yang penuh dengan zulumat, bergelimang dosa, perbuatan maksiat di mana-mana, orang mabuk di pinggir jalan sudah terbiasa, itu menuju satu tatanan hidup yang penuh marhamah, penuh dengan kasih sayang di antara sesama. Itu disebutkan di dalam buku tersebut. Itu merupakan alasan mengapa Michael Hart menentukan dan menetapkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh. Namun tidak dikaji apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang berpengaruh itu. Disadari ataupun tidak, patut untuk saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad menjadi orang yang dikenal, terkenal, menjadi orang yang paling populer. Itu langkah yang dilakukan oleh Nabi adalah metode dakwah. Itu ternyata satu. Apa? Yang saya maksudkan adalah ternyata memang Nabi melakukan hal ini untuk jadi contoh nih, jadi contoh bagi kita.
Jadi di dalam melaksanakan dakwah Islamiyah, ternyata apa yang beliau sampaikan itu sendiri semuanya berpedoman kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau berpedoman kepada ayat Al-Qur'an sebagai rujukannya, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Nah, untuk itulah mengapa tidak dikemukakan gitu ya. Tidak dikemukakan oleh Michael Hart dalam jangka waktu 23 tahun itu. Ini di tingkat dunia ya, karena tingkat dunia relatif singkat waktu 23 tahun itu untuk merubah wajah dunia. Ternyata begitu. Jadi Nabi Muhammad hanya melakukan merubah sumber bacaan. Yang pada waktu itu sumber bacaan adalah berbentuk sanjungan-sanjungan kepada dewa, kepada berhala dan sebagainya. Nah, pada saat itu turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, merubah sumber bacaan itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Kita melakukan satu amalia apapun itu sudah terbiasa, tapi kalau merubah karena kita meyakini ada yang baru, itu barangkali yang akan mengalami kesulitan. Satu dari sekian banyak saudara dekat Nabi adalah bernama Abu Jahal. Kita mengenal lah ya, meskipun ada yang tidak terlampau detail Abu Jahal itu. Begini, Abu Jahal itu kan arogan. Jadi ketenaran Abu Jahal itu tidak mau tersaingi oleh ke apa ya kesohoran Nabi Muhammad di dalam mengembang keberhasilan Nabi Muhammad di dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Nah, karena ketenarannya tidak mau tersaingi, sampai-sampai ucapannya itu sendiri ternyata memang begitu arogan. Begitu arogan sampai-sampai dia berani mengatakan, apabila saya bertemu dengan Muhammad, akan aku injak lehernya sampai dia mati. Akan aku benamkan ke dalam tanah. Itu kan kalimatnya kalimat arogan. Kalimat sombong gitu ya, yang pada dasarnya hanya ingin melenyapkan ketenaran orang. Begitu. Nah, kemudian eh, ucapan Abu Jahal itu terdengar oleh sahabat-sahabatnya, oleh anak buahnya. Ya, sekali waktu eh, Allah Subhanahu wa taala membuat satu skenario di mana Abu Jahal itu sendiri bertanya kepada teman-temannya itu sendiri, apakah kalian melihat Muhammad itu masih meletakkan keningnya di atas tanah, maksudnya bersujud, maksudnya melaksanakan ibadah sholat. Kemudian teman-temannya mengatakan, ya aku lihat begitu, akan aku benamkan lehernya ke dalam tanah. Nah ini si anak buahnya juga ingin ingin membuktikan benar nggak ucapannya. Begitu. Sekali waktu didapati dan disaksikan oleh para sahabatnya, maksud saya sahabat Abu Jahal, itu eh, apa ya? Abu Jahal ini mendapati Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan ibadah sholat. Beliau berdiri, beliau ruku, beliau sujud. Abu Jahal mendekati Rasulullah SAW. Kemudian eh, si anak buahnya ini ngomporin, ayo dong, injak-injak dong lehernya dan sebagainya. Itu sebagai bukti memberi semangat kepada Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, yang dilihat oleh para teman-teman Abu Jahal itu sendiri, ini Abu Jahal malah kok diam aja, nggak melakukan reaksi apapun melihat Nabi sedang sholat. Kemudian malah wajahnya pucat gitu ya, nggak terjadi sesuatu. Yang ujung-ujungnya dia mau apa ya, beranjak mundur dalam artian ya dia mau apa ya, agak menjauh dari Nabi. Nah, kemudian ditanya oleh teman-temannya itu sendiri, mengapa kamu diam aja? Mengapa tidak kamu lakukan ancamanmu kepada Muhammad? Ternyata Abu Jahal ngomong. Nah, ini merupakan salah satu rahasia. Apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Aku gemetaran. Aku melihat di sekitar Muhammad itu ada parit. Parit yang terbuat dari parit itu berisi api semua. Nah, kemudian di kiri kanannya ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang bersayap. Begitu. Aku merasa pucat, aku merasa takut, makanya aku tuh mundur. Begitu. Yang kemudian cerita ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dapat kita baca gitu, gampang sekali. Ini kan cerita.
Nah kemudian Nabi dikonfirmasi, memangnya apa yang terjadi sampai Abu Jahal yang bermaksud untuk apa ya, untuk membinasakan Nabi Muhammad itu sampai-sampai tidak mampu. Apa yang diucapkan oleh Rasul? Satu langkah saja Abu Jahal mendekat lagi kepadaku, maka dirinya akan terbakar, akan terkoyak-koyak oleh api dan akan terkoyak-koyak oleh malaikat yang memiliki sayap. Begitu. Saudara, ini eh, kisah ini kan bukan kisah buatan manusia biasa. Dalam artian kisah ini sengaja dipertontonkan skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bahan pelajaran bagi kita semua. Maksud saya, ini figurnya kan contohnya adalah Nabi Muhammad SAW yang pasti selalu taat kepada aturan, selalu mengikuti uh, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila melaksanakan apapun sesuai dengan apa namanya kapasitasnya masing-masing, kemudian melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tanda kutip yang disebut sebagai takwa kepadanya, maka dia akan selalu dilindungi. Akan selalu dilindungi. Allah Subhanahu wa taala pada satu ayat mengatakan ada diutus junudun lam taruha. Junudun lam taruha ini adalah malaikat-malaikat, tentara-tentara yang tidak terlihat oleh kasat mata, gitu ya. Ini yang tidak diyakini oleh banyak orang, begitu. Yang tidak yang membuat orang lain benci kepada Rasulullah karena memang tidak tahu, begitu. Ini yang dialami oleh yang mulia para sahabat awas radhiyallahu anhu pada saat itu, gitu ya. Banyak orang yang merasa tersaingi dengan kehebatan, dengan kemasyhuran, dengan ketenaran yang mulia pengarsa Abah Awas sebagai mursyid PKN Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN silsilah yang ke-38. Merasa tersaingi, merasa tidak nyaman dan merasa memunculkan kebencian kepada Abah itu sendiri karena tidak mengetahui Abah itu sebagai pengaman dan pelestari ajaran agama Islam. Karena sebagai pengamal otomatis kan mengikuti aturan main, persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka outputnya pun akan sama dalam artian junudun lam taruha. Jadi malaikat-malaikat yang tidak nampak pada kasat mata itu sebenarnya melindungi beliau. Dekat saja sedikit kepada beliau orang lain akan terbakar. Terbakar itu kan macam-macam kita terjemahkan. Semakin emosi dan sebagainya. Orang kalau emosi kan sudah tidak terkendali lagi, paling buruk. Gitu ya. Nah, kalau kita konfirmasi kepada Abang, mengapa Abang diam aja dihina orang? Gitu. Apa yang mengatakan, ngapain harus begitu? Ngapain harus dilawan? Orang yang tidak senang kepada apa itu tahu bahasa seperti orang yang sedang mengirim paket, tapi paket itu salah alamat. Yang namanya paket salah alamat tidak akan sampai ke tujuan, tapi akan dikembalikan kepada pengirim paket. Paket isinya apa? Penghinaan, orang yang mengirimnya akan lebih terhina. Orang menghujat, dia yang akan dihujat. Begitu seterusnya. Nah, itu ajaran yang terindah bagi kita gitu ya. Ini sudah saya sampaikan di hadapan beliau pada waktu acara bedah buku ya, pada acara buku. Nah, saudara, jadi kalau nah, kita kan sebagai amalia, kemarin kita melaksanakan satu upacara di Masjid Istiqlal. Kayaknya kalau dikatakan sebagai wah gitu ya, itu memang susah untuk dijadikan tandingannya gitu ya. Orang bisa semeriah begitu melakukan satu upacara. Upacara itu upacara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pola toriko gitu ya. Nah, ini ternyata memang dilihat oleh orang-orang yang tidak suka kepada Abah. Itu kan komentarnya macam-macam. Tak ubahnya seperti Abu Jahal memberi komentar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kita bisa menyaksikan nanti outputnya gitu ya. Nah, bukan berarti kita mengharapkan apa bakal hujat, tidak begitu. Masalahnya saya nulis satu tulisan saja. Pada waktu kemarin di Istiqlal itu sendiri, itu sudah di atas 300 ribuan orang
Komentarnya sudah sekitar 2 ribuan gitu ya, yang tidak suka kepada pengarsa abad itu sendiri. Alasannya macam-macam. Alasan peci ke berwarna merah putih ke alasan adanya senandung syair-syair lagu di dalam masjid, udah macam-macam gitu. Itu karena ketidaktahuan semacam begitu. Nah, untuk itulah barangkali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sikap kita sebagai murid beliau, murid pengarsa abad, itu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah. Dalam artian mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasir Narasa PPKN itu tanpa terganggu oleh orang-orang yang tidak senang kepada kita. Hari ini merupakan hari kelahiran yang mulia pemirsa Abah, tanggal 1 September 2024 sebagai ulang tahun yang ke-82. Atas nama pribadi, atas nama kita semua gitu ya. Kita selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala itu akan melindungi beliau sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya itu akan dicarikan jalan keluar ataupun solusi yang terbaik. Satu di antaranya adalah tidak akan ada orang yang berani untuk mengganggu. Mungkin itu saja yang sempat kita kita bincangkan, saya sampaikan. eh, Mungkin di Sirna Rasa ada acara begitu ya, karena memang hari ulang tahun beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.